Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ivan Dan saya Cynthia. dalam Bincang Peternak episode 2. Oh iya Kak Cin, tahu nggak sih? Aku ini kok tiba-tiba kangen nih sama masa-masa dulu pas kita kuliah offline. Cie, ada yang kangen nih. Kangen kenapa tuh? Iya nih Kak Cin, aku jadi keinget ya masa-masa dulu pas kita offline. Kan waktu itu kan kita kan praktikum ilmu ternak perah kan. Nah materinya kan tentang pengamatan tingkah laku. Nah jadi praktikum itu tuh terdiri dari 2 shift, ada yang shift pagi, ada yang shift malam. Nah aku yang kebagian shift pagi nih Kak Cin. Jadi yang shift pagi itu kan kebagiannya mulai dari jam setengah 6. Nah terus pas kita datang ke kandang itu langsung deh setengah 6 dulu kita di absen sama mas asisten. Nah setelah di absen terus kita itu gantian nih sama yang shift malam. Shift malam kan baru selesainya pagi, sedangkan kita shift pagi baru mulainya pagi. Nah setelah kita gantian terus kita nih langsung deh kerjakan apa yang diperintahkan. Kayak kita bersih-bersih kandang, terus kita juga nyatat temperatur rektalnya berapa, terus pernapasannya juga kita catat. Terus kita juga ngasih makan nih ke ternaknya. Nah sampai akhirnya pas jam-jam siang gitu, jam-jam sekitar jam 12-an lah Kak Jen, atau jam 1-an itulah. Kan kita nih kan mau nimbang ternak nih, menimbang sapinya nih. Nah setelah kita mau keluarin sapinya dari kandang, ternyata sapinya itu lepas ya Jin. Sapinya itu lepas, terus akhirnya kita satu shift itu malah fokus ke sapinya. Jadi kita tuh satu shift itu malah nguber-nguber sapinya gitu. Kayak jadi kita timbang deh malah akhirnya. Ya ampun, meriah banget sumpah. Oh iya, kalau pas waktu praktikum itu, kalau aku tuh ini sih lebih berkesan yang malam jujur. Jadi kan itu praktikumnya malam kira-kira habis maghrib gitu kan ya mulainya. Nah, jadi tuh habis habis maghrib itu kita absen terus ya oke lah langsung masuk gitu kan, langsung ngerjain apa yang disuruh gitu kan. Nah waktu itu tuh yang kan kita dapet, kebetulan kelompokku tuh dapet sapi yang emang aktivitasnya tuh nggak terlalu banyak gitu loh, jadinya apalagi waktu malam. Nah pas pas itu kita tuh jadi kayak nganggur gitulah, gabut gitulah nungguin sapinya, karena kan kita disuruh untuk nampung feses sama urinnya itu kan kak. Nah karena sapinya itu malah tidur jadi kita tuh gabut, terus akhirnya kita tuh cerita-cerita gitulah satu satu shift gitu, bahkan asistennya pun nimbrung, mana bahasnya tuh so iye banget tentang dunia lain gitu, padahal tuh ya nyalinya tuh juga ciut. Mana kan kita kan di bawah pohon yang cukup rimbun gitu kan. Nah begitu ada angin sedikit kresek-kresek gitu tuh jadi kayak apa itu kayak gitu. Nah kan kita tuh pas itu bener-bener semalaman sih itu tuh bahas kayak gituan. Nah tiba-tiba ada sapi yang lepas dong. Seketika kita tuh jadi kayak heboh semua tuh loh. Diem-diem sapinya tuh bisa meloloskan diri dari tali tambatnya dia gitu loh. Jadi ini gimana gitu. Ya ampun meriah banget sih waktu itu tuh. Ya capek sih, cuman seru aja. Bener banget sih Kak Cin. Emang praktikum paling seru deh pokoknya. Terus tambah lagi kan harusnya kan kita kan setelah praktikum yang kan kita ini kan semester 3 kan yang dulu kita praktikum perah itu, terus harusnya tuh lanjut pas kita masuk ke semester 4 nih, kita praktikumnya ini juga praktikum ngurusi sapi perah gitu, tapi kita tuh harusnya kita tuh nggak di Fapet, kita tuh harusnya tuh praktikumnya tuh di punyanya pemerintah di Baturaden Purwokerto sana. Tapi sayangnya nih Kak Jin, pas semester 4 itu baru beberapa hari mulai, beberapa hari kegiatan belajar mengajar, ternyata udah ada kabar kalau COVID itu udah sampai ke Indonesia nih Kak Cin. Jadi pas tanggal 15 Maret, pas dari itu hari terakhir kita buat kuliah offline, dan itulah hari terakhir hari pertama kali kampus ditutup gitu loh Kak Cin. Jadi keinget banget deh masa-masa dulu kuliah offline. Jadi melo nih jadinya. Loh, kok jadi melo sih? Harus semangat dong, Kak Van. Coba ternak di sini juga harus semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Amin.
Oh iya Kak Van, tahu nggak sih dulu tuh waktu kita pandemi mulai masuk ke Indonesia itu tuh kan masa-masa praktikumnya tuh seru-seru gitu kan. Nah, pas itu tuh aku tuh bener-bener menanti-nantikan praktikum tentang bahan pakan dan formulasi ransum. Kenapa? Karena aku tuh denger nih dari teman-teman yang kloter-kloter awal kalau praktikumnya seru. Sedangkan aku tuh kloter terakhir gitu loh, jadinya tuh kayak eh, cuman bisa membayangkan doang, bener-bener menanti-nantikan banget gitu loh aku tuh, soalnya tuh mereka tuh bener-bener ceritanya tuh kayak seakan-akan kita tuh jadi ahli gizinya ternak gitu loh. Nah, tapi pandemi datang dan kampus kita ditutup. Ya ampun, sedih banget. Aku jadinya dapetnya online, gak bisa ngerasain yang offline. Padahal pengen banget. Kamu kloter terakhir ya? Kasihan deh, gak bisa ngerasain main di lab pakai alat-alat canggih. Sedih, Kak Van gitu deh. BTW, ceritain dong Kak, gimana sih praktikumnya dulu itu? Apakah sesuai dengan ekspektasiku atau gimana? Kasih tahu nggak ya? Kasih tau lah, please. Males ah, terlalu seru buat aku ceritain ke kamu. Kak Van gitu ah. Ya udah. Jadi kalau menurutku sih bener sih apa yang kamu ekspektasiin tadi. Jadi memang pada saat kita praktikum offline dulu tuh bener-bener menambah ilmu kita. Karena apa? Karena kita tuh betul-betul mengaplikasikan apa yang kita pelajari di kelas ke lab. Nah itu mulai dari definisi, kemudian dari uji kandungan gizi, sampai kita itu buat formulasi ransum buat pakan konsentrat nih Kak Jin. Walah. Nah, terus nih Kak, sebenarnya tuh konsentrat tuh apa sih? Kok aku jadi keingetan gitu, tapi kok ya rada-rada lupa gitu. Jadi tuh Kak Jin, konsentrat itu sebenarnya tuh pakan yang terkonsentrasi, yang dia tuh punya nilai gizinya tinggi tuh Kak Jin. Nah makanya yang kita kenal ini konsentrat itu harganya agak mahal ya gara-gara itu soalnya. Walah. Lah terus manfaat konsentrat itu sendiri tuh apa sih? Kenapa gitu loh para peternak pada ngasih pakan konsentrat ke ternaknya gitu? Yang aku ingat ya Kak Jin ya. Jadi konsentrat itu kalau dikasihkan ke ternak, nah ternyata tuh biasanya tuh jadi lebih cepat gemuk atau lebih cepat gede gitu loh Kak Jin. Oh iya, BTW kemarin tuh aku tuh sempat searching di laptopku kan, nyari-cari video gitulah ternyata aku tuh ketemu ada salah satu video yang mana dia itu video dengan peternak itu Kak Jin. Nah kebetulan banget pas di video itu bahas tentang pakan ternak nih Kak Jin. Wah, oh iya, aku boleh lihat. Wait, ini aku puterin ya videonya. Oke. Kalau sehari-hari pakannya diberi apa ya Pak? Saya kasih rumput, kadang ya sentrat itu. Oh, waktu Bapak kasih makannya itu dalam satu hari itu berapa kali Pak? Satu hari 3 kali, 3 kali. kadang 4 kali. Wow, vibes-nya bener-bener kerasa banget sih kayak kita waktu praktikum wawancara sama peternak. Yoi, bener banget tuh Kak Jin. Oh iya, berarti itu tuh pemberian pakan ternak nggak ada batasan waktunya ya? Maksudnya ada ketentuannya berapa kali sehari gitu. Soalnya tuh aku juga pernah wawancara di tempat lain kan. Nah, itu tuh ada yang bilang 2 kali sehari, ada yang bilang 3 kali sehari, bahkan ada yang bilang 4 kali sehari gitu loh. Iya, setahu aku nggak ada sih. Waktu pemberian pakan kan cuma masalah keefektifan kita sebagai seorang peternak aja. Nah, mau kapan aja kita ngasih pakan ke ternaknya, itu nggak begitu penting sih bagi kita. Yang penting itu kecukupan gizinya tuh terpenuhi. Terus kemudian ternaknya tuh mau makan. Dan yang penting itu nggak berbahaya bagi ternaknya. Nah, kalau kita ngasih makannya sering-sering tapi nggak efektif, tapi nggak bergizi, nggak cukup gizinya, ya sama aja nggak efektif kan? Oh, malah gitu toh. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi ternaknya, nyambung lagi nih sama yang aku bahas tadi. Nah, jadi banyak peternak itu yang dia tuh pakai pakan konsentrat sebagai penunjang pakan ternak nih Kak Jin. Nah, itu biar gizinya itu terpenuhi. Dan yang pastinya biar ternaknya cepat gede dan cepat gemuk nih Kak Jin.
Oh alah gitu. Nah terus kenapa kita nggak kasih pakan konsentrat aja nggak sih? Kan lebih simpel gitu loh. Kita nggak harus panas-panasan di ladang nyari rumput. Belum lagi gatel-gatel kena rumputnya. Ya nggak gitu juga konsepnya Kak Cin. Konsentrat kan mahal. Nah kalau dikasih banyak-banyak yang ada tuh peternak tuh rugi. Nah terus kalau ngasih konsentrat banyak-banyak ke ternak juga bahaya buat ternak nih Kak Cin. Ingat Kak Cin, sesuatu yang sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik buat ternak. Lah kok malah bahaya? Kan kalau gizinya banyak, mestinya ternaknya juga malah makin sehat, makin gemuk, makin cepet gede. Dan kalau makin gede, kan dagingnya makin banyak. Lumayan tuh bisa dibuat macam-macam masakannya. Bisa masak rendang, bisa masak bakso, masak sop buntut, oseng-oseng kikil, apalagi. Kayaknya enak deh itu tuh. Lah kok jadi bahas makanan sih? Mulai nih ngelanturnya. Dah balik-balik nih ke topik yang kita bahas tadi. Jadi nih Kak Cin, kalau kebanyakan konsentratnya itu bisa mengganggu rumen sapi. Kenapa? Karena rumen sapinya nanti itu bisa jadi asam. Nah, kalau rumen sapinya itu asam, itu bisa menyebabkan penyakit asidosis. Nah, asidosis ini penyakit yang berbahaya buat ternaknya sendiri. Nah, kalau asidosis ini udah parah, itu ternaknya tuh bisa mati nih Kak Cin. Bahaya banget kan? Ih, serem banget. Kasihan juga ternaknya. Tapi bener juga sih, aku tuh ingat dulu pas di kelas tuh dosen tuh nerangin kalau pakan konsentrat tuh cepet banget terfermentasinya di dalam rumen ternak. Nah, kalau fermentasinya itu berjalan dengan cepat dalam waktu singkat, nah itu tuh nanti pH rumennya tuh langsung apa ya kayak spike gitu loh, langsung benar-benar berubah jadi asam banget. Nah, padahal pH yang asam ini tuh nggak baik buat mikrobia yang ada di rumen itu, bahkan bisa mati gitu loh mikrobianya. Nah kalau mikrobianya mati, otomatis pakan di dalam rumen ternak itu nggak bakal terdegradasi gitu loh. Kalau nggak terdegradasi nanti ternaknya sama aja kayak nggak makan, soalnya nggak bisa diserap juga sama si ternaknya itu. Nah kalau itu terjadi dalam waktu lama, ya ternaknya lama-lama kekurangan gizi, nggak ada energi, lama-lama mati deh. Nah, bener banget tuh Kak Cin. Maka dari itu, pemberian rumput bagi ternak itu hukumnya wajib. Nah, konsentrat itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, biasanya peternak itu memberikan proporsi pakan ke ternaknya itu berupa 70% hijauan, 30%-nya itu konsentrat, atau 60% hijauan, 40%-nya itu konsentrat. Nah, kalau di usaha breeding dan bisa lebih, malah bisa nggak ada konsentratnya. Kenapa? Karena biasanya usaha breeding itu dikasih makanannya itu berupa hijauan untuk fokus produksi susu, Kak Cin. Oh gitu. Berarti penggunaan konsentrat itu nggak bisa sembarangan ya Kak Van? Iya dong Kak Cin. Kan manusia juga kalau makannya sembarangan juga pastinya nggak sehat juga kan nanti. Iya juga sih. Oh iya Kak Cin. Terus aku juga bingung nih. Peternak itu kan ada yang dia tuh pakan ternaknya itu konsentrat nyampur sendiri. Ada juga yang dia itu konsentratnya itu beli dari pabrikan. Itu emang nggak apa-apa ya? Kalau menurutku sih nggak apa-apa ya. Justru kalau nyampur sendiri itu malah bisa disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekitar peternakan itu. Nah, kalau misalkan nih di sekitar situ tuh banyak produksi jagung. Nah, otomatis harga jagung di situ kan murah nih. Nah, peternak kan jadi bisa beli harga jagung lebih murah. Dengan dicampur yang lainnya jadi gizinya semakin lengkap kan. Nah, otomatis itu bisa memangkas biaya produksi pakan si peternak itu tadi. Nah, selain itu kalau sudah disesuaikan dengan sumber daya yang ada di lingkungan kan otomatis biaya transportnya juga nggak mahal. Nah, jadi lebih efektif juga itu. Nah, yang penting tuh kandungan gizinya disesuaikan aja sih sama kebutuhan ternaknya itu. Dan yang paling penting tuh nggak ada zat yang berbahaya buat ternak. Terus ternaknya juga mau. Gitu toh. Terus sebenarnya tuh ada ketentuan khusus nggak sih Kak Cin buat campuran konsentrat gitu? Iya jelas ada dong. Kalau nggak ada nanti ujung-ujungnya juga nggak terpenuhi semua dong kebutuhan ternaknya. Nah itu ketentuan khususnya tuh gimana tuh Kak Cin?
Yang aku ingat nih ya Kak Van, konsentrat itu tuh pokoknya harus mengandung bahan pakan sumber protein sama bahan pakan sumber energi. Nah, nanti kalau misalkan peternaknya itu pengen nambahin mineral atau vitamin atau suplemen-suplemen lain tuh juga nggak apa-apa, bahkan itu lebih bagus gitu loh. Kan disesuaikan juga dengan kebutuhan ternaknya. Tapi itu opsional aja sih. Yang penting tuh pokoknya ada sumber protein sama sumber energinya gitu, Kak Van. Oh gitu. Tunggu Kak. Kalau bahan bakar sumber energi itu berarti ya kayak olah, terus kayak dedak, kayak jagung gitu bukan sih? Yoi, bener banget. Terus kalau bahan pakan yang sumber protein itu kayak tepung ikan, terus tepung tulang, MBM, gitu bukan sih? Sebenarnya bener. Itu tuh termasuk bahan pakan sumber protein. Tapi di sini kan kita bahasnya sebagai bahan pakan ternak ruminansia atau yang bisa dibilang hewan yang digolongkan ke dalam makan tumbuhan atau herbivora gitu kan Kak. Nah, jadi kalau hewan herbivora tuh lebih baik nggak diberikan ini apa bahan pakan yang dari hewani gitu Kak Van. Lah kenapa emangnya Kak? Nah, jadi kan kita tahu nih kalau hewan ruminansia seperti sapi, kambing, domba itu tuh termasuk hewan herbivora di mana dia makanannya berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, sistem pencernaannya pun itu sudah didesain untuk tumbuhan aja gitu loh. Jadi nanti kalau kita berikan pakan yang dari bahan selain tumbuhan itu tuh kayak menyalahi kodrat dia gitu loh sebagai hewan herbivora. Nah, yang aku tahu juga nih Kak Van, pernah ada kasus kalau pemberian pakan hewani itu ke ternak ruminansia tuh memicu penyakit gitu loh. Penyakitnya tuh namanya sapi gila. Itu Kak. Oh alah, gitu toh. Oh iya, BTW aku tuh punya video dari ini hasil wawancaraku di kelompok ternak Desa Jono gitu. Nah, dia tuh di daerah Bojonegoro, Jawa Timur, Kak. Yang aku inget nih dari cerita mereka tuh termasuk peternak yang nyampur pakan konsentratnya tuh sendiri. Dan hasilnya pun setelah dikasih ke ternak juga bikin ternaknya tuh cepet gemuk, cepet besar kayak gitu. Itu cerita mereka. Kak Van mau lihat? Wah, kayaknya seru nih. Mau lihat dong Kak videonya? Oke, bentar ya, ini aku puterin. Oke. Ini dulunya Pak Womuji yang khusus nangani pakan. Ya Mas. Selamat malam Pak. Iya, salam. Jadi ingin bertanya-tanya Pak terkait pakan ini Pak. Ya. Untuk kalau di Desa Jono itu pakannya tuh konsentrat itu Pak. Konsentratnya itu bahan-bahannya apa saja ya Pak? Bahan yang pernah kita buat itu kita menggunakan limbah dari kelapa sawit, kopra, onggok deli, dedak, dan bungkil jagung. Kalau untuk vitaminnya Pak, apa ada tambahan gitu ya? Vitamin kalau pakai mineral bisa. Iya, oh iya, maksud saya mineralnya Pak. Apakah ada mineral tambahan untuk campuran konsentratnya Pak? Kita mineral buat sendiri Mas. Oh, mineralnya buat sendiri. Mineralnya kita buat sendiri.
boleh minta cerita sedikit Pak terkait perbedaannya antara penggunaan konsentrat sama sebelum menggunakan konsentrat itu gimana Pak? Perbedaan dari sapi. Perbedaannya kalau pakai konsentrat, yang kita kasihkan ke sapi kan nutrisinya jelas. Jadi peningkatan berat badannya kelihatan. Sapi ini kelihatan cepat gemuk Mas. Dan bulunya itu kelihatan lemis. Jadi cepat gemuk gitu. Ya. Oh gitu toh Kak Jin. Berarti terbukti kan kalau konsentrat hasil campuran dari peternak itu nggak kalah mantap sama campuran dari pabrikan. Nah pokoknya dia tinggal diatur-atur aja gitu kan Kak Jin. Nah terus yang jelas itu nggak boleh kekurangan, nggak boleh kelebihan, dan nggak ngandung zat yang berbahaya bagi ternaknya, ya kan? Yoi, bener banget Kak Van. Nah, jadi intinya konsentrat itu tuh campuran bahan pakan yang nilai gizinya tuh tinggi. Nah, maka dari itu pemberian konsentrat tuh penting, apalagi untuk usaha di sapi potong atau domba potong, kambing potong, pokoknya yang fokus usahanya itu untuk ternak potong. Nah, kenapa? Karena konsentrat itu tuh gizinya kan komplit, jadi tuh untuk memicu pertumbuhan daging yang lebih banyak gitu Kak Van. Jadinya ternaknya tuh semakin cepat besar, semakin cepat gemuk, dan tentunya semakin cepat masuk ke dalam masa panen. Wah mantap kali Kak Cin ini. Oh ya Kak, ngomong Kak Cin sadar gak sih kalau kita tuh udah ngobrolnya lama banget? Oh iya, masa sih? Aku nggak kerasa sumpah, abis seru banget. Iya ya Kak, aku juga nggak kerasa. Aku sebenarnya juga pengen banget sih Kak buat ngobrol lanjut masalah ini. Tapi habis ini aku ada urusan nih Kak, jadi ya nggak bisa lama-lama Kak. Oh ya nggak apa-apa, kita lanjut next time aja, santai aja kali Kak. Oke deh. Oh iya, buat sobat ternak semuanya, jangan lupa ya untuk tetap stay tune di channel ini dan tunggu kehadiran kami selanjutnya. Akhir kata saya Ivan. Dan saya Cynthia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.